wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faja'alnaha nakalan lima baina yadaiha wa ma khalfaha wa mau'izatan lil muttaqin. Quran surat Al-Baqarah ayat 66. Ikhwatu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali walaupun dengan jarak jauh, akan tetapi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tidak menjauhkan hati kita semua. Untuk tema kajian hari ini, kita akan mengangkat tema tentang hikmah di balik syahidnya 6 laskar. Banyak kejadian-kejadian, banyak peristiwa-peristiwa yang kita alami pada saat ini di negara kita tercinta. Akan tetapi bagi umat Islam, jangan sampai kejadian ataupun peristiwa dihilangkan dari pesan-pesan agama. Maka di mukadimah tadi, ihwatu iman, dibacakan satu ayat di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 66. Setelah Allah menerangkan bagaimana kisah peristiwa Yahudi ketika masih ada Nabi Musa alaihi salam, maka diakhiri oleh Allah kisah itu dengan faja'alnaha nakalan lima baina yadaiha wa ma khalfaha. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka kami jadikan yang demikian itu peringatan bagi orang-orang pada masa itu, orang-orang yang mengalami peristiwa pada saat itu. Tetapi tidak sampai orang-orang yang ada pada masa itu, Allah melanjutkan, dan bagi mereka yang datang kemudian. Allah menjadikan Al-Quran, ayat-ayat di dalam Al-Quran itu untuk peringatan bagi orang-orang yang ada pada masa itu, dikisahkan dalam Al-Quran, dan juga peringatan bagi orang-orang yang datang kemudian hari. Siapa? Kita semua. Diakhiri ayat ini, wa mau'izatan lil muttaqin. Semua peristiwa, semua kejadian yang dialami dan akan dialami oleh orang yang akan datang, khusus bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang bertakwa, Allah menyebutkan mau'izatan lil muttaqin. Apa? Yaitu menjadi pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Maka diangkat tema pada malam hari ini, hikmah. Hikmah untuk siapa? Hikmah untuk kita, hikmah untuk kaum muslimin ketika ada peristiwa yang sudah kita alami pada saat ini. Ikhwati iman rahimakumullah, agar lebih jelas apa maksud hikmah di balik syahidnya 6 laskar, insyaallah Al-Ustadz Amin Mukhtar akan memberikan penjelasan dalil-dalil yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, agar kita terbimbing dengan ilmu sehingga kita tidak terjerumus kepada kesesatan. Ikhwatu iman rahimakumullah, mari kita simak kajian pada malam hari ini. Insyaallah semuanya akan menjadi pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Kepada Al-Ustadz Amin Mukhtar kami persilakan.
Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa may yujahid fina lanahdiyannahum subulana al-ayah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asy-syahadah sab'un siwal qatli fi sabilillah al-hadits. Hadirin ikhwati iman, bapak-bapak dan ibu-ibu serta generasi baru para mujahid ilmu, baik yang hadir di majelis ini, terutama reng-rengan Taskil DKM Baitur Rahim, jajaran Taskil Jam'iyah Persis Sanggar, serta bapak ibu yang tetap setia mengikuti kajian ini sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas derajat mulia di hadapan Zat yang Maha Kuasa. Begitu pula Bapak Ibu yang tetap setia mengikuti kajian di tempat masing-masing melalui layanan live streaming di Facebook Sigabah. Tidak ada pujian yang paling pantas terucap dari lisan selain alhamdulillah. Walaupun dalam kondisi fisik yang tidak stabil, dan saya mohon maaf berbicara pakai masker Bapak Ibu karena sedang emplu, sedang sales mbak, dan sedang batuk, sehingga maskernya terpaksa dipakai. Bukan karena COVID-19, karena COVID-nya sudah 20. Mudah-mudahan kehadiran kita di tempat ini semakin menguatkan tekad dan langkah kita bahwa apa yang telah kita lakukan, apa yang sedang kita kelola menjadi bagian dari amal soleh kita yang insya Allah berdampak manfaat bagi generasi muslim di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Sebagaimana telah dipublikasikan bahwa materi kajian mengambil ibrah dan hikmah dari tragedi syahidnya 6 laskar yang semula diduga terjadi di tol Jakarta Cikampek kilometer 50 di hari Senin 7 Desember lalu, yang kemudian mendapatkan sorotan secara luas dari berbagai kalangan masyarakat. Kita mengetahui sejumlah pihak beramai-ramai mendesak agar pemerintah segera membentuk tim investigasi independen untuk mengusut insiden itu. Desakan pembentukan tim ini muncul karena terdapat ragam versi. Paling tidak berita yang kita dapatkan ada peristiwa versi kepolisian, ada pula peristiwa versi FPI. Masing-masing mengklaim keduanya sebagai pihak yang lebih dulu diserang. Saya bacakan kurang lebih ada 15 ormas dan beberapa tokoh nasional yang mendesak untuk dibentuk tim independen
supaya apa sesungguhnya yang terjadi itu bisa terungkap. Siapa pihak yang paling bertanggung jawab dan yang terlibat itu bisa terkuak. Salah satu di antara ormas yang mendesak sekaligus mengutuk keras kejadian yang menyebabkan syahidnya 6 laskar FPI, yaitu Persatuan Islam. Saya bacakan pernyataan resmi dari Persatuan Islam seperti yang disampaikan oleh Sekum PP Persis yang juga telah dirilis di web resmi Persis. Next, pimpinan Pusat Persatuan Islam merasa prihatin dan merasakan duka yang mendalam atas insiden yang menelan 6 korban jiwa dari pihak Laskar FPI, apapun alasan dari insiden itu. Persis yakin jika semua pihak dapat menahan diri dan mengedepankan dialog dan rekonsiliasi, insiden buruk seperti itu dapat terhindarkan. Ini disampaikan oleh Sekum PP Persis Kiai Haji Dr. Haris Muslim sebagaimana disampaikan hari Senin di tanggal 7 Desember. Kata Ustadz Haris, PP Persis berpandangan bahwa bagaimanapun keselamatan jiwa warga negara merupakan hukum tertinggi yang wajib diprioritaskan, dan aparat kepolisian adalah pemegang tanggung jawab terdepan dalam menjaga, melindungi dan mengayomi masyarakat. Oleh sebab itulah penghilangan jiwa warga negara oleh siapapun harus dipertanggungjawabkan di depan hukum. Oleh karena itu PP Persis mendesak agar penanganan hukum atas insiden ini dilakukan dengan benar-benar adil dan transparan melalui pembentukan tim independen, sehingga tidak ada peluang untuk menjadikan isu bola api yang membakar emosi massa dan membahayakan terhadap kesatuan dan persatuan bangsa. Itulah antara lain cuplikan sikap resmi dari Ormas Persis, seperti yang juga disampaikan oleh ormas-ormas Islam tingkat nasional, kurang lebih yang kami kumpulkan sampai 15, dan ada 13 tokoh nasional yang menyerukan hal yang sama. Next, mari kita lihat sebagai keseimbangan kita di dalam menerima informasi. Yang pertama yang perlu disampaikan, seperti yang telah diberitakan, pihak kepolisian telah melakukan rekonstruksi di TKP sebanyak 58 adegan, diperagakan dalam rekonstruksi baku tembak. Ini versi polisi. 6 pengawal
Habib dengan polisi pada Senin dini hari. Ada 4 tempat kejadian perkara yang direkonstruksi, didatangi petugas dari mulai pukul 00.35 sampai pukul 4. Namun ada sejumlah perbedaan keterangan dibanding dengan keterangan yang dulu awal disampaikan. Kalau dibanding dengan reka kejadian di tempat lokasi, beberapa di antaranya adalah lokasi penembakan, kemudian kapan dan di mana penembakan terjadi, sehingga 6 laskar dinyatakan tewas. Ini sekali lagi versi yang kita dapatkan secara resmi, yang tentu bisa jadi mempengaruhi kita bahwa polisi yang benar, FPI yang salah, atau juga bisa sebaliknya. Ini contoh Bapak Ibu, cuplikan video rekonstruksi versi aparat di lokasi. Play. Nah, itu contoh Bapak Ibu apa yang terjadi menurut pihak aparat. Sekarang mari kita lihat bagaimana tanggapan agar kita mendapatkan informasi berita berusaha secara imbang berdasarkan rasa tanggung jawab kita. Dan ini semakin menguatkan kenapa perlunya dibentuk tim independen untuk mengungkap peristiwa dan penyebab yang sesungguhnya. Saya sampaikan pernyataan dari kuasa hukum FPI, antara lain yang disampaikan oleh Bang Munarman terhadap adanya rekonstruksi yang telah dilakukan yang menyebabkan kasus syahidnya 6 laskar. Pernyataan pertama, bahwa pihaknya menolak penanganan perkara dan rekonstruksi atau reka ulang atas tragedi penembakan terhadap 6 anggota FPI yang dilakukan oleh pihak kepolisian. 2, pihaknya meminta kepada Komnas HAM untuk menjadi leading sektor untuk mengungkap tragedi tersebut,
karena merupakan peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat. 3. Bahwa penanganan perkara yang dilakukan oleh pihak kepolisian dengan menggunakan ketentuan pasal, misalkan pasal 170 KUHP Yunto pasal 1 ayat 1 dan 2, Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 1951 dan atau pasal 214 KUHP atau pasal 216 KUHP adalah tidak tepat, karena justru menjadikan 6 anggota laskar tersebut adalah sebagai pelaku, padahal mereka adalah korban. Lagi pula secara hukum acara pidana, dengan mengikuti alur logika pihak kepolisian, maka penanganan perkara yang tersangkanya sudah meninggal tidak bisa lagi dijalankan. Janganlah kita bodohi rakyat Indonesia dengan drama komedi yang tidak lucu lagi. Itu kata kuasa hukum seperti yang dikirim tertulis kepada media Times Indonesia. Kemudian yang keempat, pihaknya meminta kepada semua pihak untuk menghentikan spiral kekerasan terhadap 6 anggota Laskar Pembela Islam itu. Mereka ke-6 korban hanya para pemuda yang lugu, yang mengabdi kepada gurunya, menjaga keselamatan gurunya, dan berkhidmat untuk agama. Jangan sampai ke-6 yang wafat itu menjadi korban dari spiral kekerasan. Apa spiral kekerasan? Secara berulang-ulang, terus-menerus menjadi korban kekerasan. Ya sudah, kekerasan fisik dengan terbunuh, kemudian berlanjut dengan kekerasan verbal berupa fitnah. Nyatos maut, jadi fitnah. Apa fitnah yang terus? Yaitu memposisikan mereka seolah pelaku. Dan berlanjut dengan kekerasan struktural, yaitu berbagai upaya rekayasa terhadap kasus mereka. Jadi tos mautnya seperti itu, terus diberitakan seakan-akan dia itu pelaku, terus difitnah gitu. Itu yang disebut dengan spiral kekerasan. Kemudian yang terakhir, pihaknya mengecam atas sikap dan ucapan dari Presiden yang justru memberikan justifikasi terhadap tindak kekerasan negara terhadap warga negara sendiri. Ini adalah merupakan bukti kekerasan struktural yang paling nyata yang dilakukan oleh penguasa dan akan melanjutkan tembok impunitas terus berlanjut terhadap aparat negara yang melakukan berbagai pelanggaran HAM terhadap rakyatnya sendiri. Terakhir, kuasa hukum FPI mengatakan apalagi dunia saat ini sedang dalam momen memperingati Hari HAM sedunia. Jangan sampai Indonesia dikenal di dunia sebagai bangsa tidak beradab karena menjadikan nyawa rakyat sebagai permainan drama komedi yang tidak lucu. Lihat Bapak Ibu, sebanyak apapun berita yang kita dapat
mau pakai media apapun, pada intinya pasti akan ada dua versi. Itulah sekali lagi kenapa mendesak untuk diadakan tim yang dipandang netral, melakukan investigasi. Jangan sampai 6 orang anak bangsa ini mati sia-sia. Oke. Nah, saya sampaikan ini kondisi Indonesia yang meminta agar persoalan yang terkadang ujungnya kemana, penyebabnya apa, yang kemudian HRS akhirnya dituntut urusan kerumunan, undang-undang kesehatan berujung maut. Begitu juga permintaan dari ragam pihak agar permasalahan ini diusut secara tuntas. Play. Oke, Bapak Ibu lihat. Jadi perbantahan dalam konteks tragedi ada fakta yang tidak terbantahkan. Apa faktanya, Bu? Maut. Betul kan? Setuju? Mati kan? Nah, pada saat mati ditemukan beragam fakta. Ini tidak bisa dibantah. Saya ambil contoh, Bu, ya. Hasil saksi yang memandikan, Bu, dari keluarga, kemudian dokter forensik, pendalaman jurnalis, ini tidak bisa dibantah oleh siapapun, walaupun tadi ada perbedaan versi. Contoh, Bu, ya. Ini contoh. Maka 6 orang, Bu, yang wafat ini fakta ada 19 lubang. Misalkan, Bu, dari yang tertua Andi Oktavian, usia tertua di antara yang 33 tahun, yaitu bengkak dan lebam pipi bagian kiri, luka tembak di mata kiri, 3 luka tembak di dada bagian kiri, kulit bagian punggung melepuh, lecet di bagian kepala sekitar 5 cm, kulit bagian pantat melepuh. 2. Misalkan Faiz Ahmad Syukur, 22 tahun, lebam di bagian kening, 2 luka tembak di dada kiri, 1 di atas puting, 1 di bawah puting, ada warna kehitaman di luka tembak. Ada jahitan di bagian leher, luka tembak di paha kanan, luka tembak di tangan kiri. Terus Muhammad Reza 20 tahun, Muhammad Suci Khadapi 21 tahun, Lutfi Hakim 25 tahun, dan Ahmad Sofyan alias Ambon 26 tahun. Nah, ini yang saya katakan, silahkan beda versi, tapi fakta ini tidak ada yang membantah. Ini sekali lagi
hal-hal yang perlu untuk disampaikan. Itu bukan bidang saya. Silahkan mau ahli hukum, ahli forensik, kedokteran, silahkan berdebat. Tetapi ada fakta yang tidak bisa dibantah. Apa keenamnya wafat? Wafatnya meninggalkan luka gitu. Itu fakta. Setuju atau tidak setuju ibu? Ada ibu mah cenah teu setuju nu eta genep maot emang hudang deui moal. Itu yang saya katakan fakta. Oke. Nah, terakhir ini yang terbaru yang kemudian diungkap dalam wawancara Najwa Shihab. Play. Bapak Najwa secara eksklusif mendapatkan penuturan salah satu anggota FPI yang berada di dalam rombongan pengawalan FPI pada peristiwa penembakan 7 Desember lalu. Berikut ini kesaksiannya eksklusif di mata Najwa. Stop. Ibu ya. Nah, jadi sekarang kita kembali kepada pokok masalah. Kenapa 6 laskar ini harus syahid? Sebetulnya masalahnya apa? Inilah hikmah yang cukup besar Bapak Ibu bagi kita bersama. Yang dianggap menjadi pokok masalah yaitu persoalan HRS. Karena pengawal ini menjaga ulamanya. Oke Bu, HRS dikuntit. Kenapa harus dikuntit? Saya nggak akan nanya ke bapak, nanya ke ibu paling terbu. Habib Rizik itu teroris Bu? Bukan. Pengedar narkoba? Bukan. Koruptor? Bukan. Terus kenapa dikuntit? Itu pokok. Jadi pengawal ini terdampak kan? Terdampak dari peristiwa nguntit. Karena para laskar ini adalah menjaga ulamanya, menjaga keselamatan, terus dikuntit. Jadi karena naon dikuntit? Itu Bapak Ibu sekali lagi, silahkan ahli politik simkuring tengarti urusan puletak politik. Urusan tadi ini apakah hukum, silahkan. Itu pakar hukum, saya tidak terlalu paham persoalan hukum. Tetapi yang jelas bahwa upaya menguntit HRS telah menimbulkan korban. Ya, itu sekali lagi, karena apa dikuntit? Yang jelas menimbulkan korban. Maka inilah catatan kenapa harus dikuntit dan harus dimatikan laskar. Padahal bukan terorisme, sepakat. Bukan pengedar narkoba, sepakat. Bukan koruptor, sepakat. Jadi karena apa?
Ini pokok masalahnya Bapak Ibu, yang menjadi sebab utama kemudian terjadi syahidnya 6 laskar. Saya ambil cuplikan pernyataan sebagai bahan renungan bagi kita. Dari peristiwa pokok kemudian sampai terjadi syahidnya 6 orang, yaitu catatan yang penting untuk menjadi bahan renungan kita bersama. Karena apakah 6 anak bangsa harus melepas nyawa? Bagaimana agar 6 nyawa ini tidak hilang, tidak mati sia-sia? Bagi siapa? Bagi kita, Bu. Karena bagi yang bersangkutan maka insya Allah mulia. Inilah pelajaran penting Bapak Ibu yang ingin saya sampaikan. Oke, mari kita lihat. Play. Oke, lihat Bapak Ibu. Tadi kita sepakat mereka berada di dalam tempat kejadian perkara bukan sebagai penjahat, bukan sebagai teroris, bukan sebagai pengedar narkoba, bukan koruptor. Ketika ia berada di sana, maka ia merasa bertanggung jawab khidmat kepada guru, menjaga ulamanya, yang boleh jadi esok lusa dirinya tahu resiko yang demikian besar. Apalagi seperti yang kita ketahui, banyak pihak yang pasti tidak senang kepada Habib saat dia menjadi pengawalnya. Tentu bukan orang sembarangan, Bu, yang harus menjaga mengawal. Berarti punya semangat juang yang tinggi. Walaupun dia harus rela mati menjadi bemper sang kiai. Pertanyaannya, Bu, kalau saya ingin punya pasukan yang seperti ini, bela agama, bela ulama, sekolahnya harus kemana? Padahal usianya masih belia. Usianya 33 tahun itu tertua. Bahkan sampai ada yang usia 20 itu berjibaku karena khidmat terhadap guru. Meyakini gurunya benar, gurunya tidak salah, dan kita sepakat yang bersangkutan bukan penjahat. Ini pelajaran penting. Jadi kalau ibu ingin punya anak yang taat seperti ini, sampai rela mati demi menyelamatkan nyawa ibu, kira-kira kita harus sekolah kemana? Ibu yakin tidak putra kita akan bela mati demi kita? Halo? Belum tentu. Bahwa hiji saat ayah perampok kalakah kabur budak urang. Nah, lantaran nyelamatkan diri, bukan berjibaku menyelamatkan nyawa ayah ibu.
Nah ini saya katakan Pak, jadi tidak mudah melahirkan 6 pemuda usia belia yang memiliki resiko tingkat tinggi. Sang guru yakin gurunya benar, gurunya tidak terbukti salah, maka dia berani mengambil resiko seperti itu. Itu hikmah yang pertama. Karena bagi kita membuat Paspamtad, pasukan pengamanan Ustad, bukan Paspampres, Paspamtad, itu tidak mudah. Inilah hikmah yang pertama, semangat membara dan tekad baja 6 laskar ini. Ini yang patut kita apresiasi dan jadi teladan. Budak urang mah titah tadi meser cengek wae ka warung alasan hujan. Piwarang anu loba lah. Ini dia tidak tahu medan sedang apa, situasi kumaha, jam sakumaha, jam 1 aya di jalan tol. Dalam rangka bela agama, bela ulama. Bu, usiana 20 tahun. Cikudu kamana nyakolakeun budak kitu. Urang 50 tahun wae terkadang masih keneh kuai-kuai, you know kuai-kuai. Sorry orang Malaysia kuai-kuai. Can buleud ngabela Islam teh. Ini pelajaran penting. Betapa hebatnya Habib membina murid. Sampai demikian siap berjibaku menjadi martir dalam kebenaran. Dan saya yakin kalau gurunya salah, tentu belum tentu murid juga berani membela. Walaupun harus merenggang nyawa demi ulama. Tak eta apa nu mahalna teh Pak? Siapa? Gaduh pasukan gitu? Halo? Loba alasan urang mah. Bana kempes. Pi orang anu tuh ngawas kaditu, aduh cenah hujan. Wah loba alasan. Ini luar biasa bagi kita. Apalagi saya orang lapangan pasti sangat apresiasi kehebatan luar biasa. Tidak boleh sedikit pun sang guru itu lepas. Maka yang menguntit kajian dibawa ke lokasi lain supaya guru selamat. Walaupun dia yang harus merenggang nyawa. Yang penting guruna selamat. Yang penting kiai itu aman. Yang penting ulama itu bisa diselamatkan. Dirinya harus menghilangkan nyawa. Ini tidak mudah. Umur 20 tahun loh. Cantang tuh hatam Quran kan Bu 20 tahun. Ibu mah 34 juz. Budak mah cantang tuh juz ama wae hafal eta teh. Tapi keberaniannya mengalahkan 34 juz. Halo. Hafal Quran ya teh. Quran kata rambu waktu nader ngompol. Tak eta Pak. Jadi kesempatan ini tidak mudah. Saya menyebutnya beruntung mereka. Karena Allah belum tentu memberikan kesempatan ini ke setiap orang. Jadi ku Allah dipasihan kajalmi-jalmi memang nu pantes untuk mendapatkan peluang ini. Makanya wajar ibu ketika orang tuanya mendengar anaknya wafat dalam keadaan demikian, dia malah bangga. Karena anaknya wafat dalam kondisi tugas mulia. Tidak sedikit anak seseorang matina keur maksiat. Tidak sedikit orang yang justru mati dalam keadaan merampok negeri. Tidak sedikit orang yang mati di penjara dalam keadaan meruksak moral anak bangsa ku narkoba. Maka pantas bangga orang tua anaknya wafat dalam keadaan sedang tugas mulia. Nu lain cantang tubuh budak urang ge cantang tuh. Bawa budak urang ge keur balangah Bu. Keresep di dunia, keur poho akhirat. Ini usia 20 tahun, 21, 26, keur mejeh-mejehna tubuh budak berandalan.
kermejeh-mejehna menjadi tadi korban ombang-ambing dunia, dia sedang ada di barisan perjuangan. Ini bagi saya hikmah yang besar. Bagaimana menciptakan pemuda-pemuda Islam di setiap lingkungan kita menjadi orang-orang yang berbakti untuk orang tua, negara dan bangsa setiap saat. Itu pendidikan, saya katakan Bu, tidak mudah. Boleh jadi tidak 1 tahun 2 tahun, tetapi sejak kapan dia mendapatkan hidayah yang luar biasa. Ini yang bagi saya sekali lagi bukan perkara enteng. Jadi sim kuring mah bangga Bu. Data detail penjahat sanes, koruptor bukan, teroris bukan, pengedar narkoba bukan. Berarti kita mengakui dia sedang menjalankan tugas mulia, terlepas dari kekurangan. Tetapi itulah yang kita katakan khawatir mati kita su'ul khotimah. Ini mereka dapatkan yang belum tentu didapatkan oleh kita. Oleh karena itulah Bapak Ibu, tidak berlebihan sekiranya karena tugas yang tengah diemban. Berarti mereka generasi penerima amanah langit, bukanlah manusia kardus yang rapuh tertimpa hujan. Bu, manusia kardus sanes, oh tuh aya di sanggar mah. Jadi naon Bu manusia kardus teh? Tepayaan. You know tepayaan? Babarian. Kasinggung seetik baperan, pundung tengaji, tara ka masjid, alim deui ngaos, eta teh manusia kardus. Teu tangguh. Jadi urat beton ieu mah Bu. Jadi mereka bukanlah manusia kardus yang rapuh tertimpa hujan. Mereka adalah para pemuda pemberani yang berjiwa futuwah kesatria, yang selalu siap menghadapi segala tantangan dan mara bahaya, walaupun harus berkorban jiwa dan raga, karena tujuan mereka hanya ridho Allah dan Rasulnya melalui khidmat pada orang tua dan ulama. Ini kebanggaan yang luar biasa. Merekalah sejatinya pemenang yang hakiki. Urang mah belum tentu jadi pemenang, karena kita belum tentu husnul khotimah. Inilah Bapak Ibu hikmah yang besar bagi kita. Oleh karena itulah pantas jika kita mengatakan selamat jalan wahai para pemuda pejuang. Semoga tenang dan menang di sisi Zat yang Maha Penyayang. Marilah Bapak Ibu kita kuatkan kembali ikatan batin, jarum hati kita. Karena kita tengah menghadapi yang tidak bisa kembali kita dalam posisi manusia yang cari aman. Sudah tidak bisa kita berada dalam posisi menjadi manusia yang tidak peduli. Sebab hari ini sedang terjadi panggung keramaian, yaitu beramai-ramai membunuh kebenaran agar bersama-sama hidup dalam aib. Orang-orang yang terlanjur ruksak, mereka mencela, mengucilkan, menyerang, dan bahkan membunuh eksistensi orang-orang yang masih istiqomah, membunuh keberadaan orang-orang yang masih konsisten menegakkan kebenaran.
Untuk apa, Bu? Maka orang yang istiqomah harus dilenyapkan. Tujuannya agar kehidupan mereka tetap terlihat berjalan baik. Baik tampilannya, baik lahiriahnya, walaupun sesungguhnya penuh aib. Dosa, kepalsuan, pengkhianatan, ketidakberdayaan, dan menuju pada kehancuran yang hakiki. Hidupnya pakai topeng. Maka Bapak Ibu, lepaslah topengmu. Harus ganti dengan wajah kejujuran. Topeng jujur, maka seperti indah pada lahiriah. Mereka seakan-akan sedang di atas angin. Mereka seakan-akan sedang mendapat kemenangan. Padahal aib, dosa dan pengkhianatan mereka esok lusa pasti terungkap. Oleh karena itulah Bapak Ibu, sebelum terlambat, pastikan berani berpihak pada kebenaran. Sebelum kesempatan keberpihakan itu ditutup. Ada 3 pilihan Bapak Ibu, yaitu bagi orang Islam, ujung perjalanannya akan mendapat 3 pilihan. 1, syahid di dunia dan akhirat. 2, syahid di dunia namun tidak syahid di akhirat. 3, yaitu syahid di akhirat tetapi tidak syahid di dunia. Saya ulangi, kenapa kita harus segera berpihak terhadap kebenaran? Karena ujung hidup perjalanan manusia, predikat yang kita dapatkan 1 di antara 3. Pertama, syahid dunia akhirat. Kedua, syahid di dunia tapi tidak akhirat. Yang ketiga, syahid akhirat tetapi tidak di dunia. Apa pengertian syahid dunia akhirat? Yaitu orang yang mati syahid sempurna. Karena apa, Bu? Dia berjuang karena li'i'la'i kalimatillah. Tidak ada motif apapun selain tegaknya kalimah Allah, yaitu orang yang mati di medan perang. Itulah yang disebut syahid di dunia dan syahid di akhirat. Makanya di dunia tidak diurus seperti jenazah biasa. Ibu, kapan kita akan menjadi mujahid seperti ini? Halo, Ibu rindu kepada desingan peluru? Halo, kudu rindu, Bu. Orang lain tiap hari budak Palestina, jadi desingan peluru teh seperti kecapi suling. Indah, Bu, gitu. Aya dentuman bom, nepika seperti lagu simfoni. Tah, Bu, kalau kita tidak pernah ada semangat untuk jihad, maka kata Nabi, ketahuilah pada hatimu ada sifat kemunafikan. Jadi Bu kudu sono, Bu, urang teh rindu. Dentuman senjata, wah nikmat, Bu. Nah, lantaran berbuah surga. Ari kitu mah, Bu, dentuman senjata matina di jalan Tamrin, lain jalan Allah eta mah. Mati konyol, lu sebut tadi teroris. Eta mah janji palsu janjina, bukan jihad di jalan Allah, jihad di jalan Tamrin nu kitu. Nah, jadi 1, tanya Ibu mau tidak menjadi mujahid fisabilillah. Bisa cenah Ibu mah damal mungkin, kan bukan teperang, menjadi tim dapur bagi para mujahid. Ibu membuka dapur umum. Ibu menjadi tadi tim kesehatan.
yang merawat bagian untuk kemuliaan didapat oleh kaum istri. Pas siapa? Ke Palestina? Menikah Bu, nepi ka hoyong gitu dentuman tadi Bu, 2 bom wae mau ke ibu ditambul. Cewel sambel. Nepi ka musuh teh bingung, si ibu beki-beki teh cenah kana mesiu gitu. Tabu nepi ka kitu, itu kemuliaan yang pertama yang disebut dengan syahid hakiki sempurna dunia akhirat. Maka ada satu pintu di akhirat yang paling sedikit untuk didatangi oleh kaum muslimin, yaitu pintu jihad fisabilillah. Seetik nu asup kadinya mah Bu. Karena kebanyakan umat Islam itu karo hayatul maut, sieun modar, makanya paling sering sieun jihad. Itu level tertinggi, yaitu syahid dunia akhirat. 2, ada yang disebut dengan syahid di dunia tetapi tidak syahid di akhirat. Betul, dia berada di medan perang, dia dengan tangkas dan gagah berani, dia berperang tapi motifnya yang disebut pahlawan. Tujuannya ingin mendapatkan gonimah, dananir darohim, ingin mendapatkan bansos di korting ceban. Bu, maka betul dia itu begitu wafat disebutna syahid di dunia, tapi di mata Allah di akhirat dia bisa jadi ahli neraka. Kenapa Bu? Jarum hatinya berubah. Hayang disebut pemberani, hayang disebut tadi pahlawan, ingin mendapatkan gonimah. Kemudian yang ketiga Bu, ini peluang bagi kita. Sekiranya menjadi mujahid sejati, kita tidak mendapatkan peluang, ternyata ada peluang besar yang akan didapatkan oleh kaum muslimin walaupun tidak di negara perang, tidak dalam situasi perang. Maka syahid bagi orang muslim terbuka lebar, yaitu disebut syahid di akhirat, bukan syahid di dunia. Karena yang bersangkutan jenazahnya diurus seperti jenazah muslim biasa, dimandikan, dikafani, kemudian disolatkan. Itulah kenapa disebut syahid akhirat, bukan dunia. Maksudnya diperlakukan seperti jenazah biasa. Ada 14 peluang bagi Anda menjadi mujahid di bawah mujahid dunia akhirat. 1, orang yang meninggal di jalan Allah, maksudnya bukan sedang perang, tapi dia sedang menjalankan ketaatan. Itulah kenapa Nabi menyatakan man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang berangkat mencari ilmu agama. Untuk apa Bu? Untuk tegaknya agama, fahuwa fi sabilillah, maka belajar thalabul ilmi termasuk jihad. Begitu ibu wafat, saat mau datang ke Masjid Baitur Rahim karena tijalikeh Bu, maka mautna ibu teh syahid. Atawa ibu ketika masuk ke masjid disuguhan bala-bala, kulantaran ibu tadi keresep kana bala-bala, balas dendam kana cengek mencret, maut. Mujahidah, mati syahid. Jadi orang yang meninggal dalam fi taatillah, maka kenapa 6 laskar ini kami nyatakan syahid?
Karena kita semua sepakat bukan maksiat kepada Allah, sedang taat, makanya syahid. Syahid mana? Syahid nomor 1. Orang yang ahli ilmu, ibu suami milari nafkah, nabet milir nafkah dah diwajibkan ku Allah. Terus tadi kagencet, bu, kunaon, kausap ke kontainer, syahid. Inilah yang namanya syahid akhirat, tidak di dunia. 2. Orang yang meninggal karena penyakit taun, karena virus, karena wabah penyakit, karena kolera, itu juga termasuk syahid bagi muslim. 3. Orang yang meninggal karena penyakit perut disentri, mencret. Bu, jadi lamun engke aya wargi ibu, aya sobat ibu, sobat teteh, dia dehidrasi. Begitu dilongok, tenang teh, jangan galau. Kalau maut pun syahid gitu. No atos-atos ge maut gitu. Jadi kasih kabar gembira, bukalah ka urang sok riweuh, padahal bagi dia ada peluang mendapat kebaikan. Siap bu mencret bu? Halo. Cenah dicek usah ge bisa jadi mati syahid cenah. Entong bukan tong nuang obat. Artinya sekiranya tidak tertangani sampai wafat pun, maka mencret nate mujahid. Bapak manut teu mencret maut, cantang tuh jadi mujahid. Oke, itu yang pertama yang harus saya sampaikan. Kemudian orang yang meninggal tenggelam juga syahid. Orang Islam yang meninggal tertimpa bangunan rumah atau tembok, bu, kateke ku kenteng, kausap ku batako, syahid. Kemudian wanita yang meninggal karena melahirkan, bisa dalam keadaan nifas, artinya bayinya sudah keluar, atau bayinya masih dalam keadaan perut, maka wanita muslimah itu dia adalah syahidah. 7. Orang yang meninggal karena terlempar dari kendaraannya. Bu, ibu sekeluarga pakai motor, bu, kasenggol ku kereta api, ngaraceleng, syahid. Nikmat bu, sering-sering we disenggol ku kereta. Jadi semua ini lihat bu, sanu teu hoyong. Peperiheun tadi perang ke Palestina, perang ke Afghanistan, ternyata ada peluang lain kita menjadi mujahid. Kita wafat syahadah atau syahid. Kemudian yang ke-8, orang yang meninggal jatuh dari puncak gunung. Bagi Anda apa bu? Hiking. Bagi Anda pemanjat tebing, maka sekiranya jatuh itu termasuk syahid. 9. Orang yang meninggal di mangsa binatang buas. Misalkan bu, dilamot ku singa, bu, dicium ku orai, mati, itu juga syahid. 10. Orang yang meninggal karena mempertahankan hartanya dari perampokan, dari pencurian, kemudian dibunuh oleh perampok atau pencuri, maka yang bersangkutan juga syahid. Kemudian orang yang meninggal ketika membela keluarganya dari kezaliman. Jadi bela kebenaran, bukan bela yang bayar. Lamun kitu mah bu, ibu sampai tadi wani ngajaga keluarga padahal keluarga salah, eta mah konyol matinya. Tapi membela keluarga karena keluarga didolimi, maka pada saat menjaga keluarga dari tindakan zolim, ia termasuk syahid.
Kemudian orang yang meninggal ketika membela nyawanya. Contohnya kita mau dilukai, kita mau dicederai, kita mau dibunuh, kita mempertahankan. Bu, nah maka pada saat kita mempertahankan kehormatan kita lalu sampai wafat termasuk syahid. Kemudian 13, orang yang meninggal ketika bela agama. Dari penistaan, ibu ikut demo ke Jakarta, apa bu? Aksi bela agama, terus keinjak-injak. Karena begitu banyak peserta demo, ibu sendal capitna pegat, terus terinjak wafat, itu syahid. Yang terakhir, orang yang meninggal ketika melawan kezoliman. Inilah Bapak Ibu yang disebut dengan oleh para ulama syahid akhirat, tidak syahid di dunia. Yaitu mereka syahid di hadapan Allah karena wafat termasuk satu di antara saat terjadi peristiwa dia tidak sedang maksiat. Oke bu, nah tidak disebut syahid dunia karena diurus seperti biasa. Inilah Bapak Ibu pilihan, tetapi harus menjadi program akhir kehidupan. Jangan sampai kita menjadi kelompok yang kedua, yaitu syahid di dunia tetapi tidak syahid di hadapan Allah. Paling tidak ada peluang, sekiranya kita tidak bisa mencapai syahid dunia akhirat, ada peluang yaitu syahid di akhirat. Walaupun tidak syahid di dunia. Atas pertimbangan inilah maka kenapa kami menyebut 6 laskar yang membela ulama seperti yang terjadi kemarin itu kami sebut syuhada. Karena jelas kriterianya dan harus menjadi keteladanan dan pemacu kita agar akhir hidup kita pun kita seperti mereka dalam arti sedang bela agama dan melindungi ulama. Bapak Ibu, akhirnya waktu jualah yang memisahkan kita. Tetapi kajian ini tak akan saya bubarkan sebelum terkumpul 1001 pertanyaan, karena akan dijawab oleh Aparis dan DKM. Oke, mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi nutrisi dan energi agar kita lebih peduli terhadap persoalan anak negeri yang demikian berdampak manfaat atau justru madorot bagi perjalanan bangsa dan negara. Yang kedua, sekiranya kita tidak bisa membantu mengungkap kebenaran sejati, paling tidak kita jangan ikut andil menyebarkan kebatilan yang akan menumbangkan kebenaran. Ketiga, mudah-mudahan Allah segera mengungkap fakta yang sesungguhnya, menyingkap tabir yang masih misteri, dan insya Allah hukum akan ditegakkan sesuai dengan pertanggungjawaban di dunia, apalagi kelak di akhirat. Maka kita berhak menjadi manusia-manusia yang diungkap oleh doa-doa kita. Allahumma ya Allah, arinal haqqo haqqan, perlihatkanlah kepada kami bahwa al-haq itu adalah memang benar-benar hak. Warzuqna tiba'ah, dan semoga Engkau memberikan anugerah kepada kami untuk mengikuti kebenaran yang telah Engkau tampakkan. Wa arinal batila batilan, ya Allah, perlihatkan kepada kami bahwa yang batil itu adalah batil. Warzuqna jetinabah,
dan berilah kami anugerah ketika kebatilan itu telah nampak, maka Engkau beri anugerah kepada kami agar kami berdaya upaya untuk meninggalkan kebatilan tersebut. Demikian Bapak Ibu, catatan ringkas yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan menjadikan kita lebih peduli terhadap akhir perjalanan hidup kita, terutama anak cucu kita. Jangan sampai salah berpihak sehingga gagal menjadi para mujahid yang mendapat kenikmatan mati syahid dalam beragam kategori tadi. Insya Allah kita akan bertemu kembali tahun depan, Ibu ya. Ya, tahun 2021 pamit hujan. Dan kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Ditampung saja dulu Aparis, baik yang langsung ataupun yang lewat kolom komentar di Facebook Sigabah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallahu khairan katsiran kepada Al Ustad atas materi yang sudah disampaikan semuanya. Ada hikmah bagi kita semua selaku umat Islam di saat kebanyakan manusia yakin akan kesalahan, yakin akan kebatilan. Jangan sampai diri kita ragu akan kebenaran. Mereka yakin melakukan kebatilan. Kenapa diri kita ragu melakukan kebenaran? Ikhwatu iman rahimakumullah, kajian pada malam hari ini dicukupkan sekian. Insyaallah kita bertemu kembali di kajian-kajian yang akan datang. Insyaallah pertanyaan-pertanyaan akan kami tampung dulu. Kita akan jawab di lain waktu. Ditutup saja dengan doa, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna jtinabah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.